Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum minggu ketiga, di mana di sini merupakan praktikum algoritma struktur data yang berjulukan linked list dan double linked list. Di sini dapat kita lihat pada tujuan linked list ini dapat kita gunakan ketika kita menggunakan ukuran datanya itu berubah-ubah. Kemudian juga saat kita sering melakukan penambahan atau penghapusan data, dan juga saat tidak ingin menggunakan array yang ukurannya tetap. Berbeda dengan tujuan dari double linked list di Java itu, di mana double linked list di Java itu em, yaitu tujuannya itu untuk mengelola dan menyimpan data secara dinamis dengan node yang memiliki dua arah atau next previous. Jadi keunggulannya itu seperti bisa bergerak maju dan mundur, dapat juga lebih mudah menghapus node di tengah, dan juga traversal eh, dua arah lebih fleksibel. Di sini saya akan menjelaskan eh, dari Discord-nya. Pada bagian yang pertama, di sini dapat kita lihat kode ini membangun implementasi link eh, list dari nol menggunakan Java. Jadi ini lengkap dengan operasi fundamentalnya, sehingga algoritmanya itu lebih kompleks. Di sini dapat kita lihat pada fondasi struktur datanya, yang dimana setiap list itu dibangun dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu class node, yang dimana ini sebagai unit terkecil yang menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Yang kedua yaitu kelas linked list, yang dimana ini akan menjaga tiga atribut, yaitu ada head sebagai pintu masuknya, ada tail sebagai ujung listnya, dan length sebagai pencatat jumlah node. Jadi ini ketiganya akan bekerja sama untuk memastikan setiap operasi dapat dilakukan secara efisien. Untuk bagian yang selanjutnya, dapat kita lihat di sini merupakan operasi dasar atau CROD, yang dimana ini akan menjadi penambahan data pada append dan prepend yang berfungsi eh, untuk berjalan dalam 01 dengan memanfaatkan akses langsung ke head dan tailnya. Jadi ini akan tanpa perlu menelusuri list sama sekali. Yang selanjutnya, sebagai penghapusan data, di sini dapat kita lihat pada bagian kode yang ini, yang dimana ini menjadi dua karakter yang berbeda. Ada remove first dan juga remove last. Jadi remove first itu akan berjalan 01 karena cukup menggeser headnya satu langkah maju. Sebaliknya pada remove last, yang dimana ini membutuhkan 0 n karena sistemnya itu harus menelusuri dari head untuk menemukan node tepat sebelum tail. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian yang kode yang ini, dapat kita lihat ini merupakan akses dan modifikasi melalui get, set, dan juga insert, serta remove, yang semuanya ini akan bergantung pada get sebagai tulang punggungnya. Karena listnya hanya bisa ditelusuri dari satu arah, maka kompleksitas terburuknya adalah all n. Untuk yang selanjutnya, pada bagian while press, yang dimana ini merupakan two pointer teknik, yang dimana ini merupakan tiga metode sekaligus, yang dimana find middle node itu akan menggerakkan dua pointer dengan kecepatan berbeda. Satu melangkah satu node, satunya dua node, sehingga ketika pointer cepat mencapai ujung, maka pointernya itu lambat secara otomatis berada di tengah, posisinya itu berada di tengah.
untuk find K from N, yang dimana ini membangun jarak tetap sebesar K antara dua pointer sebelum menggerakkan keduanya bersama. Jadi saat pointernya itu eh, di depan, maka dia akan mencapai nol. Namun ketika pointernya di belakang, maka dia akan tepat berada di posisi yang dicari. Kemudian yang selanjutnya, Hmm, dapat kita lihat di sini pada manipulasi struktur pada reverse, yang dimana ini akan bekerja dengan membalik arah setiap token antar node secara in place. Jadi ini menggunakan tiga pointer bergulir tanpa membutuhkan memori tambahan. Untuk reverse between-nya, di mana ini akan melakukan hal serupa, namun terbatas pada rentang indeks tertentu dengan bantuan domain node-nya itu yang akan menyederhanakan penanganan edge case di awal list. Untuk bagian partitions-nya itu akan memecah list em, menjadi dua sublist, di mana ini menggunakan domain node juga, lalu akan menyatukannya kembali. Yang selanjutnya, pada bagian utilitas utilitas data yang mencakup remove duplicate, yang dimana ini menggunakan hasset sebagai mencatat nilai yang sudah ditemui menjadi waktu pengecekan rata-rata 01 per node, meski nanti dengan konsekuensinya itu penggunaan memorinya 0 ON. Kemudian pada bagian binary to decimal itu em, ini menggunakan teknik akumulasi Horner. Jadi ini nanti akan menggeser hasil sebelumnya satu bit ke kiri lalu menambahkan bit baru sehingga konversi selesai dalam satu kali lintasan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian double link list Java. Di sini dapat kita lihat struktur data double link listnya ini berbeda dengan single link list, yang dimana implementasi ini akan membangun list yang setiap node-nya itu memiliki tautan dua arah sekaligus, yaitu maju dan mundur, dan juga akan memberikan fleksibilitas navigasi yang jauh lebih banyak. Pada pondasi struktur datanya itu, ini perbedaan mendasarnya itu terletak pada node yang kini memiliki tiga atribut, yang dimana penambahan pointer pref yang menjadi kunci dari seluruh keunggulannya. Jadi atribut list tetap tiga, head, tail, dan length. Head, tail, dan length. Dan namun kini tailnya itu menjadi jauh lebih berdaya karena bisa digunakan untuk navigasi mundur. Jadi dia tidak hanya sekadar penanda akhir list. Pada bagian yang ini adalah merupakan konstruktor menginisialisasi list dengan satu node awal, di mana head dan tailnya itu keduanya itu menunjuk ke node yang sama. Append-nya itu akan berfungsi sebagai operasi yang paling mencerminkan keunggulan double link list ini, dan juga akan menyambungkan tail ke node baru seperti biasa. Jadi kode ini juga menetapkan pointer pref-nya itu yang akan merujuk kembali ke tail lama. Jadi inilah yang akan membentuk tautan dua arah. Pada yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat swap first slash, yang dimana ini sebagai contoh operasi 01 yang paling elegan. Jadi alih-alih memindahkan node secara fisik, jadi ini akan cukup menukar nilai keduanya menggunakan satu variabel sementara. Untuk bagian reverse-nya ini, yaitu ini akan memanfaatkan pointer dua arah untuk membalik seluruh list dengan cara yang sangat simetris. Jadi kuncinya ini adalah dengan menukar dan pref next dan pref pada setiap node, lalu nanti dia akan bergerak maju menuju pref, yang dimana setelah ditukar kini menjadi ke arah yang sebelumnya ditunjuk next. Is palindrom ini merupakan algoritma yang paling menonjolkan keunggulan double link ini. Jadi dengan dua pointer yang bergerak saling mendekati dari kedua ujung secara bersamaan, ini akan melakukan pemeriksaan palindrom selesai hanya dalam separuh lintasan tanpa struktur data tambahan. Jadi di sini saya akan menjalankan bagian double link list Java-nya saja, karena saya sudah menunjukkan hasil terminal dari setiap
studi kasus yang disuruh pada laporan praktikum. Jadi di sini dapat kita lihat ini merupakan di sini ketika kita mengompilnya maka akan ditunjukkan kondisi list awalnya seperti 1, 2, 3. Kemudian setelah swap first slash maka dia akan eh, akan bertukar yang dimana awal menjadi akhir dan akhir menjadi awal menjadi 4, 3, 2, 1. Kemudian setelah di reverse kembali maka dia akan kembali ke awal 1, 2, 3, 4. Jadi ini pengujian palindrom. Jadi ditanyakan ini palindrom atau tidak. Jadi jawabannya adalah tidak. Kemudian untuk yang list yang kedua dapat kita lihat 1, 2, 2, 1. Jadi ini ditanyakan apakah ini adalah sebuah palindrom, maka jawabannya adalah iya. Begitu juga dengan list yang ketiga. Begitu juga dengan hasil dari terminal setiap studi kasus yang sudah diberikan, saya sudah menyertakannya di laporan praktikum. Dan untuk bagian yang ketiga di sini dapat kita lihat eh, jawaban. Di sini terdapat metode, kompleksitas, dan penjelasan dari Big O linked list. Kemudian untuk yang kedua, Big O double linked list. Di sini, jadi notasi Big O pada double linked list ini akan menggambarkan efisiensi waktu dari setiap operasi yang tersedia dan juga operasi di kedua ujung list yaitu prepend, append, remove first, dan remove last. Semuanya itu berjalan dalam O1 atau waktu konstan. Jadi ini dimungkinkan karena kita memiliki referensi langsung ke head dan tail. Jadi ini merupakan perubahan pointer dapat diselesaikan seketika tanpa perlu menelusuri satupun elemen lainnya. Keunggulan ini semakin terasa pada operasi remove flash, yang dimana pointer pref dan tail memungkinkan kita mundur langsung ke node sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.